Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore, para Cinder semua. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya di masa PPKM yang berlevel-level untuk saat ini. Kembali lagi di podcast Cinde, Create, Innovate, and Dedicate. Dan kembali lagi bersama aku, Alfian, dan ditemani oleh partner baruku. Ada Agiga. Halo Agiga. Halo. Nah, di episode 4 kali ini kita mau bahas apa sih, Giga? Di episode 4 kali ini kita akan membahas mengenai realita dunia kerja yang akan dibahas dengan dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif laki-laki dan perspektif perempuan. Waduh, kayaknya menarik banget nih topik kita di episode 4 kali ini. Dan tak kalah menariknya, juga ada para pembicara atau bintang tamu kita untuk episode kali ini. Giga mungkin bisa spill dikit nih dari dua bintang tamu kita untuk episode ini. Ya, kali ini ada dua pembicara yang keren-keren nih. Ada Mbak Widya selaku alumni Teknik Industri Angkatan 99 yang sekarang bekerja di PLN Group, dan Mas Ihsan Salman yaitu alumni Teknik Industri 2009 yang sekarang bekerja sebagai Vice President pada Aset Manajemen di Pertamina. Halo Mas Iksan dan Mbak Widya. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mas. Nah, aku dengar tadi yang udah dibacain sama Agiga, kalau Mbak Mas ini kerja yang satunya di PLN Group dan satunya di Pertamina. Nah, kita sekedar kepo aja sih sebenarnya. Apa ada alasan atau latar belakang khusus Mbak Mas ini memilih kerja di sana? Mungkin dari Mbak Widya dulu. Ini Mas Iksan, ini karena adik-adik ini kayaknya sungkan ini ya. Begitu tahu umur saya. Jadi begitu tahu umur saya dan begitu tahu biasanya kan ada ladies first gitu ya. Jadi Mas Alfiannya milihnya ke Widya dulu. Ya udah, Widya mau cerita nih ya. Kenapa tadi bilang kenapa memilih bekerja di PLN Group ya? Oke. Mungkin saya lulus kuliah itu 2003, saya masuk di PLN Group itu 2009. Jadi ada sisa waktu yang memang saya sudah pernah bekerja di tempat sebelumnya. Jadi sudah pernah pindah-pindah dan pada akhirnya memang saya bekerja 2009 itu memilih PLN Group. Kenapa? Karena PLN kan perusahaan listrik negara ya. Bahasanya ketika kita makin berumur itu ada idealisme yang kita ingin bahwa bekerja ke tempat yang mana memberi manfaat bagi orang banyak begitu. Jadi sekiranya akhirnya saya merasa bahwa mungkin PLN Group ini kan perusahaan milik negara BUMN dan juga dia punya aset yang besar, punya karyawan yang cukup banyak, tapi juga bermanfaat bagi orang banyak, yaitu apa? Melistriki. Jadi listrik itu adalah sangat fundamental dan itu adalah kebutuhan hidup yang kita harus gitu kan. Makanya kenapa kita inginkan bahwa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa terlistriki dengan baik, dan itu mungkin salah satu faktor kenapa sih aku pengen banget dan pengen tahu banget. Karena apa? Karena kita sebagai masyarakat biasa nih ya, kalau listrik mati, sebentar aja kita udah teriak kan. PLN itu gimana sih listriknya mati gitu kan. Bisanya apa sih? Kita bayar listrik, kalau terlambat kita didenda. Atau bahkan kalau nggak bayar, dimatikan listriknya begitu kan. Nah, itu hal-hal yang mendorong saya, apa mungkin ada sesuatu yang saya seandainya bergabung dengan PLN bisa memberikan manfaat juga. Jadi seperti itu, bahwa saya
ingin betapa PLN ini adalah mempunyai manfaat yang luar biasa. Jadi just info aja bahwa PLN sudah melistriki itu rasio elektrifikasi kita hampir sekitar 99,5%. Jadi sudah cukup bagus. Jadi banyak daerah yang sudah sempurna terlistriki dengan baik. Seperti itu Mas Alfian dan Mbak Agiga. Wah, di balik itu semua ada tujuan yang cukup besar nih, Mbak, dari Mbak Widya buat kerja di PLN. Nah, mungkin ada insight dari Mas Iksan. Ya, selamat pagi semuanya, Alfian, Agiga. Tadi pertanyaannya, kenapa memilih bekerja begitu ya di Pertamina Group? Iya, begitu, Iya, Mas. betul. Oke, kebetulan saya sebelum podcast ini saya coba lihat episode podcast sebelumnya. Episode podcast sebelumnya lagi dibahas itu kegalauan mahasiswa paling berat, S2 atau kerja gitu ya. Planningnya mau S2 atau kerja. Nah, saya termasuk di golongan orang-orang yang bukan planning S2, bukan planning kerja, tapi saya sebenarnya pengen banget lulus kuliah itu berwirausaha. Nah, saya lulus di tahun 2013 ya, 2013, dan memang sama sekali tidak ada planning untuk apply kerjaan ataupun S2. Dia di saat dikala teman-teman semuanya sedang sibuk menyiapkan dokumen segala macam, saya coba untuk berwirausaha. Nah, tapi ini juga pelajaran juga buat teman-teman semuanya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan begitu ya, struggling banget untuk bisa berwirausaha, dan di masa itu tidak sebanyak sekarang begitu akses terkait business competition ataupun akses kepada pemodal begitu ya, sehingga cukup struggling, dan akhirnya saya balik setir ke coba apply ke beberapa perusahaan, dan itu juga fail-nya cukup banyak ya. Struggling untuk mendapatkan pekerjaan itu real, untuk kita apply, kemudian masuk ke tahap-tahap cari fase tes, kemudian tes gagal itu benar-benar dilalui banget berbulan-bulan, sampai akhirnya keterima di ada 2-3 perusahaan. Salah satunya sebenarnya bukan langsung ke Pertamina, tapi saya masuk di 2014 itu di Elnusa. Jadi Elnusa itu anak perusahaan Pertamina di bidang servis migas. Nah, waktu itu 2 perusahaan lain bukan perusahaan Indonesia. Nah, di situ mulailah idealisme saya sebagai mahasiswa gitu muncul ya. Wah, saya harus bisa berkontribusi lebih nih buat negara begitu kan. Kalau di perusahaan Indonesia ini, Elnusa itu saingannya perusahaan internasional semua, Schlumberger, Halliburton kalau teman-teman tahu itu. Dan saya melihat kalau di sini saya bisa coba berkontribusi lebih dan ada gitu sumbangsihnya terhadap negara. Jadi agak-agak muluk-muluk, tapi memang idealisme waktu itu sebagai mahasiswa yang baru lulus sangat kental banget di saya. Tapi alhamdulillahnya ya it ends well sampai sekarang. Itu mungkin. Oke, baik. Jadi hampir keduanya dari Mbak Mas kayaknya cinta banget sama negara Indonesia. Dan mungkin itu sedikit Cinders untuk insight dari Mbak Mas buat yang ingin lanjut kerja ke sana suatu hari nanti. Mungkin selanjutnya ada sesi apa nih, Agiga, setelah ini? Nah, seperti biasa sebelum masuk ke sesi Q&A podcast Cinde, di podcast Cinde ini ada sesi yang unik nih, ada sesi telepon random. Jadi di telepon random kali ini kita akan menelpon salah satu anak teknik industri dan menanyakan pendapat tentang realita dunia kerja ini dari perspektif laki-laki dan perempuan. Mungkin Alfian bisa langsung telepon. Izin untuk telepon random ya, Mbak Mas.
Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ada apa ya? Ya, dengan Mas siapa dan dari TI angkatan berapa ya, Mas? Dengan Raka dari TI 2018. Oh ya, halo Mas Raka. Sorry banget nih ganggu waktunya di pagi hari ini. Aku Alfian dari TI 19 lagi ngadain podcast Cinde bareng Mbak Mas dari TI 99 sama Mas dari TI 2009 dan ingin tanya-tanya dikit terkait topik kita di episode 4 kali ini, Mas Raka. Apa boleh? Oh iya, boleh. Nah, di episode 4 ini topik kita adalah realita dunia kerja dari perspektif laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ini kan sebenarnya setara ya, Mas. Namun tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi. Ada aspek budaya yang menghambat kesetaraan tersebut, sehingga dibutuhkan sinergi bersama untuk mewujudkan kesetaraan yang ada tersebut. Nah, mungkin dari insight atau sisi sudut pandang. Bagaimana ya? Mungkin untuk kenyataannya saat ini yang saya lihat atau saya dengar-dengar sih, memang iya kayak seperti jabatan ketua tuh biasanya laki-laki, kayak nggak mungkin banget perempuan gitu. Atau kebanyakan juga yang posisi atas-atas dengar-dengar itu laki-laki. Mungkin karena emang dari budaya ya, seperti uh, perempuan tuh bukan pemimpin, atau mungkin laki-laki yang tidak ingin dipimpin oleh perempuan begitu. Mungkin itu Oke, saja nice sih. answer Apakah dari Mas ada Raka. yang kurang? Mungkin kayaknya udah cukup menjawab banget nih, Mas Raka. Iya. Oh iya. Terima kasih Terima banget Mas Raka buat waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mungkin itu jawaban dari Mas Raka terkait kesetaraan gender di dunia kerja. Nah, sebenarnya dapat dilihat bahwa di sektor pekerjaan ini selama bertahun-tahun ya Mbak Mas, banyak banget laki-laki yang masih kayaknya menjadi pemain utama nih. Maksudnya kayak banyak mengisi di posisi-posisi tinggi gitu. Sedangkan untuk perempuan sendiri itu sering mengalami hal yang tidak mengenakan atau bahkan susah untuk mendapatkan posisi yang didapatkan seperti laki-laki gitu di posisi-posisi atas. Untuk itu mungkin selanjutnya kita tanya aja langsung nih ke Mbak Masnya untuk lebih jelasnya dari Agika. Oke, jadi dari jawaban Mas Raka sama yang udah dijelasin Alfian nih, menurut Mbak Mas, gimana pendapatnya tentang istilah glass ceiling yang mengarah kepada glass escalator? Atau lebih gampangnya itu cowok dianggap capable, jadi kayak lebih tegas sama rasional dalam berpikir, sehingga laki-laki lebih berpeluang dalam naik jabatan. Gimana sih menurut Mbak Mas? Mungkin bisa dari Mas Iksan. Wah, Mbak Widya saya dikasih duluan nih. Bahaya nih, pertanyaan saya bisa salah ini. Jawaban saya bisa salah. Untungnya saya kebetulan sekarang di perusahaan ya, di Pertamina ini kita banyak sekali leaders perempuan. Direktur utama kita juga Bu Nika perempuan, direktur keuangan kita Bu Emma perempuan, dan banyak sekali leaders-leaders di Pertamina saat ini perempuan. Tapi tadi sempat disampaikan tadi waktu telepon, nggak cuma administrasi tapi juga kultur ya, nggak bisa dipungkiri sih ya, memang saya bisa bilang kultur kita di negara ini memang masih ada yang membedakan, oh kalau perempuan seperti ini, kalau laki-laki seperti itu, dan seharusnya seperti ini, seperti itu. Terutama di teman-teman yang di daerah nih, saya sangat
merasakan kalau misalkan saya lagi ke daerah atau lagi interview teman-teman yang asalnya dari daerah, saya sangat merasakan sekali perbedaan itu. Kalau di Jakarta bisa dibilang sudah nggak ada sama sekali kultur-kultur seperti itu. Nah, jangankan di perusahaan gitu, saya nggak tahu. Teman-teman saya balik nanya ke teman-teman di kampus, udah ada belum sekarang Kahima atau Presbem yang perempuan? Untuk Presbem sama mungkin untuk tingkat yang atas ya Mas, di universitas kayaknya masih belum ada sih. Belum ya. Iya, masih Karena kurang dulu banget. di zaman saya cewek jadi kadep aja udah rasanya wah gitu, udah hebat banget gitu. Berarti kan emang kenapa? Maksudnya harusnya kalau kita ngomong tadi harusnya kesetaraan ya nggak ya wah banget, harusnya sama aja kayak misalkan Afifan atau Giga jadi kadep, Afifan jadi kadep, Giga jadi kadep, harusnya sama wahnya. Jadi menurut saya kultur itu juga harus sudah mulai ditanamkan dari teman-teman di kampus nih. Tapi saya ngelihat di perusahaan, saya nggak bisa ngomong secara nasional begitu ya, tapi yang saya tahu kita sudah mengarah ke sana bahwa sudah ada kesetaraan dan banyak sekali kesempatan-kesempatan bagi rekan-rekan kita yang perempuan. Itu mungkin dari saya. Baik, berarti kalau di Pertamina nih udah nggak ada yang namanya laki-laki itu dianggap lebih capable gitu ya, Mas. Kalau saya pendapat tambahin sedikit nih, tadi soalnya capable. Jadi tadi sempat dibilang kalau laki-laki itu tadi lebih rasional dan lebih tegas gitu ya. Nah, ini yang perlu coba saya klarifikasi. Enggak juga loh, teman-teman. Maksudnya seringkali itu kalau rekan-rekan saya yang perempuan itu juga lebih tenang gitu dalam memilih dan mengambil keputusan. Jadi tidak selalu laki-laki itu lebih rasional dan lebih tegas, tapi banyak juga ya. Saya melihat di Pertamina, direktur-direktur kami itu ya sama juga, dan bahkan lebih galak gitu daripada kita ya laki-laki. Jadi kalau itu sepertinya skema itu skeptis itu udah nggak terjadi. Itu mungkin. Oke, baik Mas Ihsan. Kalau tanggapan dari Mbak Widya nih gimana, Mbak? Oh, ini bikin deg-degan nih ya pertanyaannya ya. Bagaimana posisi seorang perempuan untuk menjadi leader, begitu kan? Jadi memang menjadi leader itu biasanya yang tadi per telepon juga kan udah disampaikan bahwa kita tuh paradigmanya orang timur ya. Orang timur itu memposisikan kedudukan seorang pria itu lebih tinggi daripada wanita gitu kan. Tapi untuk saat ini ternyata realitinya adalah yang sudah Mas Iksan sampaikan juga di RUT Pertamina perempuan. Begitu juga di PLN kami juga pernah di RUT kami perempuan begitu. Dan juga sekarang saat ini Direktur SDM kami, Direktur Keuangan kami perempuan. Kenapa perempuan? Tadi sudah disampaikan Mas Iksan juga. Perempuan ini ada sisi di mana dia ada kalanya perempuan tahu kapan dia harus berkeras, memberikan intonasi dengan bahasa keras atau mungkin perilaku yang harus lebih keras karena menyesuaikan di mana dia berada dan berpijak begitu. Kami perusahaan listrik negara grup, PLN Group, itu banyak sekali namanya pria daripada perempuan. Tapi saat ini keseimbangan itu sudah mulai tampil bahwa perempuan diberikan kesempatan untuk bisa mendedikasikan dirinya menjadi seseorang yang bisa mewarnai, menyeimbangkan. Jadi mungkin ada hal-hal yang memang harus diselesaikan oleh pimpinan laki-laki
ada hal-hal juga yang bisa diseimbangkan atau diselesaikan dengan pemimpin seorang perempuan. Jadi sekarang nih di PLN asmen jaringan. Jadi kalau adik-adik tahu jaringan itu kan sesuatu yang berbau pasti cowok yang ngerjain gitu kan. Terus kadang-kadang ada naik-naik tiang atau apa gitu kan pada saat OJT mungkin hanya cowok yang naik, ternyata tidak. Jadi kita sekarang sudah mulai ada benar-benar semua yang dilakukan orang laki bisa kita lakukan. Jadi kami sebagai perempuan sekarang bukan minoritas lagi gitu kan. Benar-benar sudah rata meskipun jumlahnya memang tidak 50-50, enggak. Pastinya kalau di PLN lakinya lebih banyak gitu kan, tapi paling tidak dari susunan organisasi direktur kami itu tadi perempuan ditaruhnya di keuangan, Jadi kalau perempuan itu ibaratnya duit 100.000 itu bisa dapat banyak hal gitu kan. Jadi cara mengeremnya atau mungkin perempuan ini ada sense of human-nya kayak gitu kali ya Mas Ihsan ya. Jadi perempuan itu selain memakai logika juga masih juga menggunakan hati, karena hati itulah yang menyeimbangkan sebuah tata nilai di kehidupan di perkantoran atau mungkin di perusahaan-perusahaan seperti itu. Kurang lebihnya Mas Alfian dan Mas Agiga. Oke, baik. Berarti sudah tidak ada ketimpangan gender ya baik di PLN maupun di Pertamina. Oke, selanjutnya pertanyaannya apa nih, Yan? Oke, karena pertanyaan pertama tadi lebih menjurus ke gimana sih perbedaan antara laki-laki dan perempuan buat bisa mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita kepo nih, Mbak, terkait general aja, karena kita sebagai mahasiswa yang notabene-nya masih awam di dunia kerja, terkait peluang kerja untuk perempuan nih, terutama di perusahaan BUMN, seperti yang saat ini ditempati oleh Mas Ihsan dan Mbak Widya sendiri. Nah, karena tadi diawali dari Mas Ihsan, sekarang Mbak Widya lagi. Oke, tadi apa tadi aku kurang ini apa namanya bahwa peluang kerja untuk perempuan. Peluang kerja untuk perempuan di BUMN ya? Iya. Oke. BUMN untuk peluang kerja so far sih tidak ada masalah ya. Apakah kita perempuan atau lelaki, tapi kan yang dicari adalah kompetensi yang berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang dibuka gitu kan. Jadi berapa persen yang istilahnya yang diterima, apakah itu pria atau wanita, tapi ketika lowongan pekerjaan itu kalau di kami ya, misalnya lowongan pekerjaan itu yang dibuka niaga misalnya, cari marketing atau apa gitu kan ya. Kayak misalnya saya yang sekarang saya bergabung di PLN Pusat itu ada namanya Priority Account Executive. Itu lowongan yang dibuka untuk semua pegawai PLN Group dan di situ tidak menutup bahwa harus pria atau wanita begitu kan. Tapi kenyataannya memang yang direkrut untuk PAE ini itu kebanyakan wanita. Kenapa? Karena kita kan bekerja di bidang marketing ya. Jadi wanita itu sorry to say ya, ada bahasa yang mungkin cara-cara kita berkomunikasi atau apa itu mau tidak mau itu perempuan itu bisa bisa berkomunikasi, misalnya perempuan itu punya ilmu menghipnotis sama pria gitu kan. Misalnya kayak kita menawarkan sesuatu, kalau kita perempuan kita datangin customer-nya itu lawan jenis, itu pasti mereka sangat terbuka. Oke, terima kasih begitu kan, udah diberikan waktu kesempatan untuk kita ketemu atau present produk atau apapun. Begitu juga kita perempuan untuk ketemu customer yang sama-sama perempuan juga bisa diterima. Kenapa? Kita itu sama-sama perempuan itu bisa saling
apa ya, lebih tahu lah, lebih ngeblind. Jadi misalnya aku nih ke Agiga nih, aku punya produk yang aku tuh ngerti, oh Agiga tuh sukanya begini-begini. Kan kita kalau ketemu customer kita sudah riset itu. Customer yang kita hadapi itu siapa, dia jabatannya apa, dia dia punya kesukaan apa. Jadi itu aku sudah tracer lah mengenai Agiga itu. Oh, Agiga itu sukanya apa namanya? Dia suka banget misalnya makan apa namanya kue apa gitu ya. Terus jadi gitu aku bawa ini ketemu Agiga. Gak, nih kue ini oleh-oleh nih aku kemarin dari sini gitu kan. Oh, Agiga udah gini loh. Kok tahu ya ini udah ini gitu kan. Dari situ Agiga tuh udah ini, udah si Giga udah gini. Ih, kakak ini kok baik banget ya, kok tahu ya kesukaanku begini. Itu aku sudah bisa dengan mudah masuk gitu kan ke Agiga, dan aku dengan mudah bisa menawarkan segala apa yang saya bawa gitu dari perusahaan saya begitu kan. Begitu saya ketemu Alfian, saya orang laki itu mau nggak mau ya kalau ketemu cewek yang dia rapi, dia menarik, dia wangi gitu kan, udah oh iya boleh gitu kan, kapan, oh ini gitu. Dan juga ketika mendapatkan keramahan dan lain-lain gitu kan, lawan jenis ini kan juga merasa terimpression, apalagi kita bisa menampilkan produk-produk yang kita bawakan dengan Noel ya. Jadi kalau cowok ya itu tadi, dia suka ada sesuatu yang berbau teknis. Jadi kita pun harus menyeimbangkan. Ketika aku ketemu Giga, aku nggak mungkin dong bahas secara teknis begini-begini. Tapi aku mengambil sisi lain dari Giga, karena kita sesama wanita, begitu kan. Tapi ketika saya menemui lawan jenis, yaitu tadi. Jadi menurut aku sih, kalau untuk BUMN sekarang sudah sangat terbuka dia untuk peluang di perempuan. Jadi tidak perlu khawatir adik-adik mahasiswa ini bahwa saya harus bekerja di mana sih yang bisa membuat saya yakin dan saya bisa berkembang dengan baik. Apakah saya harus bekerja di sektor swasta atau sektor pemerintah atau BUMN? Karena saya rasa ketika saya jalani sekarang itu semua sudah seimbang. Begitu kira-kira. Gimana nih sama Ihsan? Mungkin sependapat atau bisa memberikan insight lagi nih dari sisi Mas Ihsan nih, silakan. Ya Mas, gimana? Iya, peluang ya tadi pertanyaannya, peluang. Saya kurang tahu angka pastinya ya, tadi saya mau cross check dulu sebenarnya angka pastinya supaya bisa memberikan informasi lebih valid begitu. Tapi kalau saya nggak salah, sudah ada policy kok kalau leaders itu minimal saya lupa 15-25% apa itu harus perempuan di Pertamina. Dan saya kurang bisa memastikan lebih lanjut lagi di BUMN seperti apa, tapi saya tahu ada organisasi di BUMN namanya Serikandi BUMN itu yang memang sangat spesifik sekali untuk pemberdayaan perempuan di internal BUMN, baik itu sebagai pekerja maupun sebagai leaders. Jadi kita sudah moving ke arah yang jauh lebih baik dibandingkan pertama kali saya bekerja dulu 2013 atau 2014. Sekarang di 2021 saya pikir peluang untuk perempuan bukannya sama, malah sekarang jadi lebih besar begitu kan, karena kita berusaha untuk lebih mengakomodir perempuan. Dulu waktu saya pertama kali masuk di Nusa itu hulu migas ya, jadi kita kerjaannya di blok minyak, di offshore gitu. Itu saya satu angkatan, cuman satu yang perempuan. Dari 25. Jadi bisa kebayang, di hulu migas ini sangat-sangat laki-laki sekali begitu ya. Udah nggak ada perempuan lah di situ. Bahkan ekstrimnya di salah satu lokasi atau blok itu yang dibuatnya zaman dahulu kala gitu ya, toiletnya cuma satu, nggak ada toilet cowok, nggak ada toilet cewek, toiletnya satu. Pokoknya kalau cowok cewek masuk lagi situ. Nah, itu ekstrimnya teman-teman di blok zaman dahulu yang dibangun atau didesain zaman dulu. Nah sekarang udah beda banget. Beda banget. Jadi di hulu migas sudah sangat mengakomodir adanya perempuan. Paling simpel tadi toilet ada 2 gitu, itu simpel banget, tapi
pernah, kenapa ini keinget banget di otak saya, karena kita pernah kedatangan gitu ya, tamu gitu dari luar gitu ya, dari perusahaan lain datang nanya toilet cewek di mana, dan itu se mind blowing itu, karena kita nggak pernah mikir, iya ya kalau cewek datang toiletnya di mana ya. Itu simple tapi cukup lucu di masa itu, dan akhirnya itu keinget terus, dan jadinya even though kita tahu most of them adalah cowok, setelah itu ya kita terus ada toilet cewek, tapi sekarang udah beda banget, dan akomodir terhadap perempuan, peluang kerja bagi perempuan itu sudah jauh-jauh lebih baik dibandingkan dulu. Itu mungkin dari saya mengkonfirmasi tadi yang disampaikan Mbak Wida. Jadi memang dimanapun kalian nanti berencana berkarir, saya pikir kita sudah mengarah ke arah yang lebih baik untuk memberikan peluang ke perempuan, walaupun dengan kecepatan dan peluang yang berbeda-beda, yang itu tentunya berbeda di masing-masing kebijakan entitas. Oke, berarti untuk ya secara umum melangkah ke sesuatu yang positif lah ya, Mbak Mas. Dan tapi mungkin di beberapa posisi masih tetap kayak butuh lebih banyak laki-lakinya, dan di satu sisi lebih banyak perempuan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya apa nih, Agija? Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kan banyak nih Mas orang yang kayak suka berpindah-pindah tempat kerja gitu. Nah, gimana sih Mbak Mas caranya berkomitmen dalam suatu pekerjaan? Dan biasanya itu apa sih yang melatar belakangi kenapa orang tersebut itu bisa berpindah-pindah tempat kerja nih? Mungkin tadi karena udah Mbak Widya duluan, jadi bisa Mas Iksan nih. Oke, nggak apa-apa, saya duluan. Jadi nanti kalau saya salah dibenerin sama Mbak Widya. Ya, komitmen dalam suatu pekerjaan ya. Nah ini, saya mungkin kurang representatif dalam menyampaikan ini, karena saya selama kurang lebih 8 tahun, 9 tahun karir Pertamina Group dari awal. Nah, tapi saya melihatnya berpindah-pindah ini bukan dari perusahaannya, tapi mungkin lebih ke pekerjaannya, karena saya sendiri di Pertamina Group sudah ke beberapa posisi begitu. Itu mungkin salah satu alasan juga kenapa betah begitu ya. Kenapa betah, karena kita nggak bosen di satu posisi yang sama. Jadi kalau teman-teman mahasiswa gitu kan pasti berpikirnya pengennya nanti di pekerjaan itu bisa berekspresi, bisa berkarya, bisa achieve something gitu. Nah, kalau ya tentunya juga dengan benefit yang kalian idam-idamkan begitu kan. Saya nggak tahu sekarang berapa ekspektasi gaji kalian gitu. Tapi dengan itu semua terpenuhi, saya pikir keinginan untuk berpindah-pindah tempat kerja itu akan tidak ada. Nah, tapi justru itu berbahayanya adalah nanti kalian berada di comfort zone. Nah, itu dua hal yang harus balance antara kenyamanan dan keinginan kalian untuk strive for next job atau next career atau next position begitu. Nah, terus itu dari sudut pandang kerjanya yang bisa saya sampaikan di pengalaman saya masih pendek begitu. Tapi teman-teman saya ya yang sudah berpindah-pindah tempat kerja cukup sering gitu ya. Kita bekerja itu kurang lebih sama kayak kita menjalin hubungan. Jadi kerja itu juga two-way relationship. Jadi kita boleh gitu ya suka cinta sama pekerjaan kita, tapi kita juga harus pastikan bahwa perusahaan ini giving the same way
yang kita sudah berikan kepada perusahaan. Jadi banyak sekali teman-teman saya yang pindah-pindah pekerjaan itu ya karena merasa cintanya bertepuk sebelah tangan begitu ya. Jadi wow, ya udah waktunya putus nih terus pindah gitu. Jadi ada juga yang meskipun bertepuk sebelah tangan ya udah tetap terus nerimo aja ya. Makanya saya bilang pekerjaan itu mungkin sama aja kayak hubungan. Tingkat kesabaran kita berbeda-beda, tingkat bagaimana kita ekspektasi itu juga berbeda-beda, tapi intinya ekspektasinya itu harus two way. Jadi ada juga orang yang wah berekspektasinya lebih banget nih, saya itu pengen perusahaan saya ngasih saya A, B, C, D, E gitu ya, tapi memang kamu sendiri sudah berikan apa ke perusahaan? Kamu sudah berikan kontribusi apa? Sudah sejauh apa achievement kamu sehingga kamu ekspektasi itu kamu inginkan. Jadi ekspektasinya harus balance antara kedua pihak, either itu employee ataupun employer. Kalau memang sudah balance dan memang sudah diberikan secara rata, saya pikir akan menjadi kesinambungan antara employee dan employer. Kalau enggak, ya sulit. Either salah satu berat sebelah begitu ya, sehingga mengakibatkan ya mau nggak mau harus keluar untuk kebaikan keduanya. Itu mungkin dari saya. Oke, menarik ya. Berarti pekerjaan itu seperti hubungan kecintaan. Oke. Kalau dari Mbak Widya nih ada pendapat lain juga? Ya, tadi apa hubungan kerja seperti percintaan ini kayaknya Mas Isan Giga ini lagi dalam kondisi ini kayaknya. Ya biasa mahasiswa Mbak. Iya. Jadi kalau mahasiswa ya ini pesannya udah punya pacar banyak aja lah sebelum akhirnya terikat dalam suatu hubungan yang pasti gitu kan. Jadi biar kalian nanti ketika menemukan hubungan yang pasti itu nggak neko-neko lagi gitu kan. Sama kayak tadi kembali lagi pertanyaan bagaimana cara kita berkomitmen. Dan memang saya sepakat sekali dengan statement Mas Iksan ya tentang tingkat kesabaran. Jadi ibaratnya itu bahasa awamnya itu bahwa tingkat kesabaran itu apa sih? Jadi tingkat kita nerimonya. Sebenarnya kapasitas kita happy, kapasitas kita merasa bahwa apa yang kita sudah kerjakan dan apa yang kita sudah pijak sekarang perusahaan yang kita mengabdi itu udah sangat menurut kita kriteria kita. Jadi mumpung masih mahasiswa nih, kita bangun roadmap ke depan. Kita termasuk golongan yang mana? Kita termasuk golongan orang-orang yang berpetualang dalam artian ingin mencoba banyak hal baru, tapi tolong ada waktunya berhenti untuk berpetualang. Jadi istilahnya kalau kita masih muda, udah kalian masih muda, masih punya banyak kesempatan, dan kalian ingin mengabdikan diri, itu bikin roadmap-nya. Oh mungkin saya lulus kuliah, idealis saya ingin bekerja begini gitu kan. Udah dicatat aja. Kita bagi perjalanan hidup kita bahwa misalnya nih kayak saya lulus kuliah dulu, saya mencoba di perusahaan customer good pernah, di perbankan pernah apa. Tapi pada akhirnya kita yaitu tadi harus siap bahwa kita punya pelabuhan terakhir di mana kita mengabdikan diri kita adalah all out 100%. Tapi di situ juga kita harus itu tadi standar kesabaran kita. Apakah kita yang sudah giving ke perusahaan atau perusahaan giving ke kita sudah seimbang. Kalau memang pada akhirnya kita masih belum merasa puas dan kita harus move on lagi ke perusahaan yang lebih besar lagi atau lebih menjanjikan lagi atau lebih menghargai kita lebih baik lagi, ya itu kembali lagi pada pribadi kita pribadi ya. Tapi paling tidak memang pada dasarnya adalah itu tadi perusahaan itu kan kita memilih perusahaan untuk berkomitmen kan kita pengen tahu apa sih
salary-nya, bonusnya, terus jadi gitu fasilitas-fasilitas kerja mereka, lingkungan kerja. Karena lingkungan kerja itu kan kita berhubungan itu tadi, two way tadi yang sudah Iksan katakan tadi. Kita tuh juga ke atas, ke bawah, ke samping, juga ke stakeholder, dan kemana aja. Ketika kita bekerja di tempat instansi yang menurut kita sudah seimbang sangat, jadi atasan kita oke, bawahan kita oke, partner kerja kita oke, terus lingkungan kita oke, terus gitu kita hubungan baik dengan stakeholder ya. Stakeholder di sini tuh maksudnya hubungan baik perusahaan kita ke yang lain. Itu oke. Ya sudah. Itu bisa membantu kita untuk tetap stay di situ. Tapi ketika kita kerja nih, udah sungguh-sungguh, udah apa, tapi ada standar di mana kita merasa bahwa kita kurang bisa berdamai atau kurang bisa mengalah atau apapun, ya mau tidak mau jangan menyiksa diri untuk stay lebih lama lagi di perusahaan itu gitu, karena itu akan menjadi penyakit yang akan berkumulatif gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang tahu adalah diri kita, bagaimana kita bisa berkomitmen dan menjalankan komitmen itu. Jadi istilahnya mumpung masih mahasiswa nih, kita sudah rangkai perjalanan kita. Apakah kita mau sekolah S2 dulu sambil kerja, atau kita mau apapun itu harus kita ini kan sebelum istilahnya kan mumpung masih muda gitu kan. Jadi pergunakan waktu muda kalian itu tidak sia-sia gitu. Jangan sampai kita pindah-pindah kerjaan tapi nggak ada ujungnya gitu kan. Hanya sekedar kita mau pamer aja. Nih gua nih saya nih cum laude, saya nih luar biasa di kampus gitu kan. Jadi saya mau bukti ini, saya bisa masuk ini, nanti keluar lagi, kita apply lagi di sini diterima, terus begitu udah selesai, terus kita apply lagi, terus sampai portofolio kita banyak. Tapi sebenarnya itu nggak ada ujungnya. Portofolio kita CV-nya banyak, bagus-bagus gitu kan. Tapi tidak pernah berujung bahwa kepuasan pribadi itu sampai di mana kayak gitu. Jadi itu tadi sebisa mungkin kita mumpung masih muda bikin planning itu sesuatu yang pasti bahwa segala sesuatu itu pasti ada ujungnya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya pindah-pindah pekerjaan itu juga bagus karena yang pertama kita bisa menambah link. Jadi link dalam artian begini, ketika kita bekerja di perusahaan customer good ya, kita maintain dengan baik. Kita lepas pun, move on pun juga harus dengan baik. Karena tidak boleh kita terus diam-diam kita diterima di pekerjaan di tempat lain, udah kita minggat aja gitu kan, udah itu masa lalu saya, thank you gitu kan, jangan. Jadi kalau kita mumpung masih muda nih, aku 5 tahun saya ingin pindah-pindah kerja. Tapi ya jangan juga 5 tahun pindah-pindah kerja terus enggak. Kalau misalnya seandainya itu terjadi gitu ya. Terus ketika itu tadi seperti Mas Ihsan bilang bahwa di suatu jadi kayak Pertamina Group, PLN Group ini banyak anak perusahaan itu ibaratnya itu anak perusahaan banyak, terus divisinya banyak. Jadi dari situ, dari satu perusahaan aja kita sudah dimatangkan dengan proses bisnis dari masing-masing perusahaan dan anak perusahaan tersebut. Jadi seperti saya lahir di cucu perusahaannya, cucu ya, bukan hanya anak. Saya lahir di cucu perusahaan itu udah istilahnya PLN punya anak, dari anak ini punya anak lagi. Itu kan berarti dari sisi saya adalah cucunya ya. Nah, dari situ saya memaksimalkan kemampuan saya sehingga saya berpindah ke ibunya ya. Ibunya ini perusahaan di kelistrikan juga pastinya. Dari situ kita pindah lagi ke holding di PLN Pusat gitu kan. Itu akhirnya menjadi istilahnya helikopter view-nya lebih tinggi, bahwa kita memikirkan ketika kita di holding, kita memikirkan semua anak perusahaan, bukan kita menjadi entitas pada saat saya di cucu perusahaan, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita harus bangun sedini mungkin. Kita harus punya
visi dan misi. Bukan hanya perusahaan saja yang punya visi dan misi, tapi kita pribadi juga harus punya visi dan misi kalau mau sukses. Karena kalau pilihan tadi yang seperti Mas Ihsan katakan, ketika menjadi entrepreneur, mungkin visi dan misinya berbeda dengan kami yang karyawan. Kalau karyawan mau tidak mau, omong kosong kalau kita tidak inginkan menduduki yang paling tinggi, misal dirut. Karena itu harus. Nggak boleh kita dalam hati, apa yang kamu inginkan di perusahaan ini 5 tahun ke depan? Apa ya, saya ngikut aja perusahaan jalannya mau kemana. Jangan. Jadi nanti kalian kalau misalnya nih mahasiswa terus menginginkan sesuatu, itu sudah harus diinginkan. Bahwa ketika pilihan Mas Ihsan sudah di BUMN, udah terbaik. Dan dia pindah-pindah divisi pun, dia akan tetap mengoptimalkan. Sama seperti saya. Ketika saya dari cucu, saya ke ibunya dan sekarang ke holding, itu harus saya terus membangun bagaimana supaya saya lebih optimal. Dan pastinya tidak menutup kemungkinan bahwa saya sendiri juga, saya ingin menjadi orang yang tertinggi di dalam perusahaan saya. Seperti itu. Tambahan dari saya ya. Ini tambahan dari senior ini. Begitu, Mas Alfian dan Giga. Aku susah sekali ya manggil Mas dan Mbak ya. Karena merasa senior ini. Baik, berarti kuncinya itu membuat planning dari sedini mungkin dan nggak apa-apa pindah-pindah kerja, tapi harus ada ujungnya gitu. Rutinitas tersebut. Jadi work-life balance itu memang harus. Dan kuncinya balance di mana? Tell the story that matters. Dalam artian apa kontribusi kalian yang akhirnya giving so much impact atau changing something. Nah, itu adalah hal-hal yang kita cari dalam lulusan kampus.